Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak dan ibu jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita masih menjadi orang-orang pilihan Allah untuk bisa sama-sama menghidupkan malam 10 hari terakhir Ramadan ini. Dan kita sudah tiba di malam yang ke-25. Dan senantiasa ya kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Di kajian tadabbur pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi surat Asy-Syams yang kita ambil temanya adalah pensucian jiwa. Surat Asy-Syams itu adalah surat Makkiyah. Ya, masih ingat Makkiyah itu apa? Diturunkan dalam periode Mekah. Ya, artinya ini masih awal-awal. Ya, walaupun dari segi urutan turun dia adalah surat yang ke-26. Ya, turunnya itu setelah surat Al-Qadar dan sebelum surat Al-Buruj. Jadi memang ada urutan turunnya. Secara lengkapnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau ingin melihat lengkap surat-surat sesuai urutan turunnya itu ada. Ya, ada periode Makkah ya, Makkiyah dan Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 15 ayat menurut mayoritas ulama. Ya. Itu sebagaimana di mushaf kita ya, di sini ada 15. Tapi menurut penduduk Mekah berjumlah 16. Nah, kenapa kok berbeda jumlah ayat? Apakah memang ada ayat tambahan lagi atau gimana? Nah, kira-kira gimana? Apakah dengan perbedaan jumlah ini menunjukkan ayatnya beda? Atau gimana? Nah, harus bisa menjawab nih, jangan bingung. Ya, nanti para musuh Islam itu menyerang ya seperti itu. Berarti Qur'annya beda-beda. Ya, jadi walaupun jumlah ayat itu beda, ya, tetapi ayatnya tetap sama. Ya, lalu dari mana perbedaan jumlah itu? Yaitu beda dalam penentuan nomor. Jadi misalnya ini ada yang makan 1 ayat, oh ada yang mengatakan 2 ayat, jadi dibagi jadi 2 ayat. Ya, seperti yang sudah kita bahas di surah Al-Fatihah, ayat terakhir itu kan ada yang membagi jadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Ya, jadi ayat yang dibacanya sama, tetapi penemerannya berbeda. Jadi nggak beda dari segi Al-Qurannya yang tidak beda. Ya, hanya penjumlahan ayat. Nanti jangan kaget ya kalau ada perbedaan ini. Nah, kalau kita lihat isi dari surat Asy-Syams, ya maka sesuai dengan judul kita, yaitu tentang pensucian jiwa.
Karena ya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu secara umum bisa dibagi kepada dua kategori. Ya, yang pertama adalah tujuannya untuk pensucian jiwa, ya, atau pensucian diri. Nah, makanya diantaranya untuk menegaskan hal ini turun surat Asy-Syams, ya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan pensucian harta. Nah, surat yang turun berkaitan dengan pensucian harta, dan itu tidak jauh ya turunnya dengan Asy-Syams, itu adalah surat Al-Lail, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Makanya ibadah-ibadah itu yang berkaitan dengan jiwa atau dengan badan, dengan diri, disebut dengan ibadah badaniyah. Ya, ibadah badan. Jadi kalau kita perhatikan ibadah-ibadah itu ada yang berkaitan dengan ibadah badaniyah, ada gerakan fisiknya. Walaupun gerakan fisik itu bukan cuma fisik doang, harus ada hati tadi, kehadiran jiwa. Maka sepaket dengan jiwa gitu ya. Termasuk juga akal. Ketika disebut jiwa atau hati, maksudnya sekaligus akal juga hadir di situ. Nah, ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta yang disebut dengan ibadah maliyah. Ya, dari mulai zakat, infak, sedekah dan seterusnya ya. Karena semua adalah nikmat Allah. Ya, baik raga kita, ya tubuh kita ini kan nikmat Allah, maka disyukuri dengan ibadah badaniyah. Dan harta yang Allah berikan kepada kita itu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga harus disyukuri dengan ibadah maliyah. Nah, sehingga inilah yang menjadi tujuan daripada ajaran Islam, ya, yaitu untuk mensucikan jiwa kita. Tujuannya itu, ya, sucinya jiwa. Makanya tugas Rasulullah SAW ya diutus ya seperti di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat berapa ya, 155 kalau tidak salah. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah itu kan mengatakan ya, huwaladzi ba'atsa ya. Atau kalau di surat Al-Baqarah itu kama arsalna ilaikum rasulan ya, yaslu alaihim ayatika ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi tugas Rasul itu kan tiga. Ya, satu membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Ya, yang kedua mensucikan jiwa, yuzakkihim. Jadi mensucikan jiwa mereka. Dan yang ketiga adalah mengajarkan ya Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran ya, karena Alkitab itu salah satu nama dari Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah maksudnya sunnah. Itu tugas Rasul. Jadi mensucikan jiwa. Ya. Nah, makanya setiap ibadah yang kita lakukan itu ya adalah tujuannya untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita, bukan hanya sebatas gerakan fisik, gerakan badan. Ya. Makanya kalau orang ibadah hanya gerakan badan, hanya gerakan fisik, ya itu tidak diterima oleh Allah. Misalnya sholat, ada gerakan-gerakannya,
tapi harus diiringi dengan kehadiran hati, kehadiran jiwa dari mulai niat. Makanya kan niat itu menjadi apa? Menjadi rukun ya, ataupun syarat. Yang ada perbedaan para ulama ya, apakah dia rukun atau syarat. Intinya harus ada niat itu ya, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, kalau orang sholat tapi tidak ada niat di dalam dirinya, menghadirkan niat dalam ibadah itu, tidak akan diterima. Ya, juga diiringi dengan apa? Dengan kehusyuan. Ya, diiringi dengan adanya sikap pengagungan kepada Allah. Jadi sadar ketika mengangkat tangannya, ya, mengucapkan Allahu Akbar, dia sadar sedang mengagungkan Allah, punya perasaan takut kepada Allah, ya, punya rasa berharap terhadap balasan dari Allah, ya, surga dari Allah. Jadi hati itu harus hadir ya dalam ibadah sholat itu misalnya. Begitu juga akal, karena akal itu satu paket Pak, dengan hati dengan jiwa. Akal itu satu paket. Makanya dalam sholat orang yang khusyuk itu ya akalnya harus hadir, yaitu yang disebut oleh para ulama ya, di antara bagiannya atau rukun kehusyuan ya, itu adalah at-tafahum limaknal kalam, memahami apa yang dibaca. Ya, pada saat membaca, dimulai dengan membaca takbir itu dia paham apa yang dia ucapkan. Makanya orang mabuk dilarang untuk sholat. La taqrabu sholata wa antum sukaro. Jangan kalian mendekati sholat waktu kalian sedang mabuk. Ini maksudnya dulu belum diharamkan secara total ya, minuman keras. Walaupun nanti berikutnya turun ayat diharamkan secara total. Ya, ini tahapan ya. Karena pengharaman Homer ya, mabuk itu kan bertahap. Karena orang-orang Arab tuh sangat cinta dengan minuman keras dulunya itu. Ya, jadi ada tahapannya. Nah, di antara tahapan yang kedua ataupun ketiga itu jangan mendekati sholat ketika mabuk. Ya, kenapa? Hatta alamu ma taqulun, sampai kalian memahami, mengetahui apa yang kalian baca. Jadi sholat khusyuk itu ya harus hadir akal kita dalam memahami. Ya, kalau sholat kita enggak paham ya sama aja dengan orang mabuk. Ya kan, tidak sadar ya apa yang sedang kita baca. Nah, inilah ya yang disebut dengan ibadah itu ya, harus menghadirkan jiwa, harus menghadirkan hati, baik dalam sholat ataupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk dalam ibadah saum, kata Rasulullah SAW, saum itu bukan cuma menahan lapar, haus, ya kan, dari berhubungan suami istri, tapi harus diikuti dengan kehadiran hati, kehadiran jiwa, bahwa ini adalah saat yang sangat dekat dengan Allah pada saat kita melaksanakan saum itu. Ya, diiringi dengan keikhlasan, dengan tadi ya, merasa sangat dekat dengan Allah. Ya, maka juga diiringi dengan saumnya lisan kita, telinga kita, anggota badan kita yang lain. Gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya kita di dalam mensucikan diri. Jadi semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tujuannya ke sana. Makanya kita harus paham ya bahwa tujuan itu adalah untuk mensucikan hati. Makanya kalau kita melakukan ibadahnya tadi ya tidak melahirkan kesucian hati, kebersihan hati, berarti belum tercapai tujuan dari ibadah itu.
Nanti kita akan tahu ya bagaimana hati yang kotor, bagaimana hati yang sakit. Itu sebenarnya tidak jauh ya dari sakitnya badan. Nanti bisa kita analogikan. Ya. Nah, kita akan lihat dulu di dalam surat Asy-Syams. Asy-Syams itu apa artinya? Bapak Ibu? Halo Ibu? Ibu-ibu pada bangun? Si bangun ya. Ya, Asy-Syamsu itu ya matahari. Ya, bukan rokok ya, rokok Syamsu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ya pembahasan di surat ini dengan bersumpah dia dengan makhluk-makhluk Allah ya dan juga sistem dalam kehidupan ya untuk menegaskan ya untuk menguatkan apa nanti yang ditegaskan yang dikuatkannya adalah pentingnya pensucian jiwa. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini ada 11 sumpah. Ya, artinya makhluk-makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dihitung itu ada 11. Satu wasyamsi, demi matahari. Waduhaha yang kedua, dan duha. Duha di sini artinya cahayanya. Ya, atau waktu siang karena matahari itu ya di siang hari ya muncul ya ada cahayanya. Kalau Allah bersumpah itu kan menunjukkan sesuatu itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Nah, sebenarnya di sini ada isyarat kenapa Allah bersumpah dengan matahari. Ya, karena nanti ada korelasinya ya, ada hubungannya. Ini perumpamaan. Jadi kalau orang nanti jiwanya bersih ya, jiwanya sehat ya, itu ibarat matahari yang bisa memberikan cahaya yang menerangi. Ya, dan manusia juga akan bersinar ya seperti sinarnya matahari yang menerangi yang lain, yang memberikan manfaat kepada yang lain. Itu ada semacam itu, ada isyarat ya. Itu karena matahari ini adalah ciptaan Allah yang sangat penting bagi kehidupan. Dengan cahayanya itu ya memberikan energi untuk kehidupan. Kalau tidak ada matahari ini nggak ada kehidupan. Dan Allah menempatkan matahari itu pas ya posisinya, jaraknya dengan bumi. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala misalnya mendekatkan mendekatkan sedikit saja dari posisi yang ada, itu bisa terbakar bumi itu, panasnya. Dan sebaliknya kalau Allah menjauhkan sedikit ya matahari itu dari jarak yang sekarang, maka akan beku bumi ini. Jadi itu manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengikutinya. Nah, ini berarti yang ketiga. Ya, nah disebutkan bulan, nah berarti ini kan di waktu malam ya muncul bulan. Ya, dan disebutkan secara dengan redaksi seperti itu ya, apabila mengikutinya, maksudnya mengikuti matahari. Nah, ini sebenarnya menjadi syarat ya bagi keilmuan modern sekarang yang yang meneliti, yang menyingkap bahwa sebenarnya cahaya bulan itu berasal dari mana? Berasal dari matahari. Jadi bulan itu bukan dari cahayanya sendiri kan, pancaran, pantulan dari matahari. Ya, inilah yang Allah sebutkan wal qamari idza talaha. Ya, ini sebenarnya dijelaskan oleh salah satu tafsir ya, At-Tahrir wa Tanwir ya, karya Ibnu Asyur.
Jadi di sini ada isyarat bahwa bulan itu cahayanya diperoleh dari matahari. Ya, kemudian yang keempat ya, sumpah yang keempat, wan nahari idza jalaha. Dan siang apabila menampakkannya ini masih kemana kembalinya? Masih ke matahari, menampakkan matahari di waktu siang. Nah, kalau siang ini kan berarti apa? Sistem kehidupan. Kalau tadi matahari ya, bulan itu kan makhluk. Ya, ada wujud makhluknya. Kalau siang ini kan adalah sistem kehidupan yang berganti antara siang lalu nanti malam. Ya, ini kan sistem yang sangat luar biasa yang Allah tetapkan di alam ini. Ya. Karena kalau kita nggak kebayang ya kalau yang ada misalnya malam terus nggak pernah siang, ya, atau siang terus nggak pernah malam, ya itu nggak akan sesuai dengan tubuh kita. Makanya di ayat lain Allah katakan bahwa siang itu adalah untuk apa? Ya, untuk waktu untuk apa siang itu? Cari nafkah, bekerja, ya kan? Itu. Di surat An-Naba ya misalnya apa ayatnya? Ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Ya, nahar itu ma'asya, untuk mencari nafkah, kata ibu tadi, betul. Ya, dan sedangkan malam itu untuknya dipindah dulu ya ke siang gitu. Habis subuh itu udah nggak kuat ya. Ya nggak apa-apa, karena memang kita disuruh untuk menjadikan itu. Karena memang sesuai dengan tubuh kita. Siang itu untuk bekerja, untuk bergerak badan itu. Sedangkan malam itu untuk istirahat. Nah, kalau dibalik, nah itu bisa berbahaya bagi tubuh. Ya kan, nggak sesuai dengan fitrah yang secara normal ya, kecuali di Ramadan ini ada pengecualian. Ya, makanya keliru nanti orang jadi berubah ya, malamnya bekerja ya, siangnya malah tidur. Itu kayak apa? Kelelawar ya. Ya, kita bukan kelelawar ya, kecuali kalau memang darurat. Nah, jadi ini sistem yang luar biasa ya, pergantian antara siang dan malam. Makanya Allah bersumpah demi siang, demi malam ya. Walaili idza yaghshaha, apabila malam menutupinya, menutupi matahari itu. Nah, itu udah berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu wasamaa, dan demi langit, wama banaha, dan pembangunannya. Ya, nah ini juga tentu ya, langit adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Karena langit itu, setiap apa yang di atas kita itu bagian dari langit. Dan pembangunannya yang begitu kokoh ya, yang tidak runtuh. Ya, karena kalau langit tidak kokoh ya nanti runtuh, menimpa ya, hal-hal yang di atas itu bisa menimpa ke bumi ya, ada bintang-bintang ya, ada planet ya, benda-benda di langit itu kan banyak sekali. Makanya di bumi itu ya, Allah menjadikan bumi itu betul-betul tempat yang nyaman untuk ditempati oleh manusia, oleh makhluk-makhluk Allah itu. Makanya ada lapisan-lapisan kan di bumi itu. Ada lapisan apa? Atmosfer gitu ya, di bumi itu, sehingga hal-hal yang berbahaya yang sangat banyak di langit itu tidak bisa jadi tertahan, terhalangi oleh lapisan yang Allah buat di bumi itu. Ya, makanya di surat lain kan kuatnya, kokohnya langit ini bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa adanya tiang. Ya, yang namanya di atas itu kan secara hukum apa? Gravitasi kan bisa jatuh ke bawah ya. Kalau supaya tidak jatuh ya, ya harus ada tiang penopang.
Ya, bapak ibu kan nggak bisa membuat genteng tapi nggak ada tiangnya, ya, membuat atap gitu ya, tidak ada temboknya menjadi penyangga kan tidak mungkin. Tapi coba lihat langit itu di mana tiangnya. Ada yang pernah menemukan, ya, meneliti di mana tiang langit? Tidak ada. Nah, inilah kehebatan ciptaan Allah yang tidak membuat langit ini runtuh. Nah, makanya nanti di hari kiamat ciptaan-ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan sedemikian hebat itu akan hancur. Makanya di antara kejadian kiamat kan Allah sebutkan tentang langit itu kan Allah jadi di surat Al-Haqqah, ya, misalnya. Awalnya itu apa, ya? Fahiya yauma idzi wahiya. Wa syaqqati, ya, wa syaqqatis sama, ya, fahiya yauma idzi wahiya. Ya. Jadi pada saat hari kiamat langit itu akan terbelah. Dan ketika itu langit menjadi wahia, menjadi lemah. Jadi yang tadinya kokoh, kuat, lemah, jadi runtuh. Makanya nanti bintang berjatuhan. Hal-hal yang ada di langit itu bertabrakan, ya, berjatuhan menimpa bumi dan seterusnya. Ini harus menjadi bahan renungan, ya, bagi kita tentang hebatnya penciptaan Allah. Ya, berikutnya wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi dan apa yang Allah hamparkan. Ya, artinya Allah hamparkan, Allah bentangkan tadi supaya bisa ditinggali dengan nyaman. Bumi itu kan sebenarnya bentuknya apa? Bulat atau datar? Bulat. Tahu dari mana? Oh, sudah lihat langsung. Tahu dari gambarnya. Ya, memang yang lebih kuat memang di kalangan ulama dulu ada perbedaan pendapat. Tapi sekarang itu dengan adanya kecanggihan teknologi itu bisa dibuktikan. Dan sebenarnya banyak juga ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Ya, nah terlepas dari itu, ya, kita mengambil misalnya pendapat, ya, meyakini bumi ini bulat. Dan dia kan terus berputar bumi itu, ya. Tapi kan kita tidak merasa perputarannya. Meskipun bulat, kita lihat itu terhampar aja seperti datar, kan? Karena saking besarnya bumi ini. Ya, terhampar, ya, datar, dan kita bisa nyaman saja berada di atas bumi ini. Ya, tidak terasa bergerak atau berputar, seakan-akan diam, kan? Nah, ini merupakan karunia Allah. Jadi bumi itu diciptakan sedemikian rupa oleh Allah, ya, untuk bisa nyaman ditinggali. Makanya di ayat lain itu waja'alna alam naj'alil ardo mihadan. Bukankah kami jadikan bumi itu mihadan, hamparan. Nah, mihadan itu sama dengan mahdu. Al-mahdu itu apa? Kan ada ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Cari ilmu dari buayan masa bayi, gitu, ya, sampai liang lahat. Apa korelasinya antara bumi sebagai hamparan dengan bayi? Nah, mihadan itu kan artinya adalah tempat tidur bayi yang disediakan untuk bayi. Artinya kalau tempat tidur bayi itu kan dibuat nyaman dengan kasur yang empuk, gitu, ya, yang tidak membahayakan bayi itu. Maka seperti itu juga Allah menciptakan bumi ini, ya, ibarat tempat tidur, ya, bagi bayi. Artinya dirasakan nyaman oleh manusia. Tidak ada gangguan, tidak ada hal-hal yang membahayakan. Ya. Nah, kemudian wasama wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan di dalam jiwa itu.
Nah, ini ada 11 ya. Kalau dihitung tadi ada 11 sumpah ya yang Allah sumpahkan. Jiwa di sini maksudnya jiwa manusia yang sudah sempurna ya, kesempurnaan jiwa atau penciptaan manusia ini dikatakan kan bahwa Allah menciptakannya dengan fitrah. Ya, fataron nasa 'alaiha, fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Jadi fitrah Allah, fitrah itu apa? Fitrah itu kondisi penciptaan manusia pada saat awal diciptakan. Ya, ada kesempurnaan ya, diciptakan dalam kondisi masih bersih tadi hatinya. Ya kan? Berfungsi dengan baik ya seluruh tubuhnya ya. Seluruh organnya Allah ciptakan. Nah, sehingga hatinya itu bisa menerima ya akan ketuhanan Allah. Makanya kan waktu di dalam kandungan ketika ditiupkan ruh itu ditanya ya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, iya kami bersaksi. Itu adalah fitrah. Makanya setiap bayi yang lahir kan, di dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir ya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ maksudnya Islam, karena tadi sudah bersyahadat. Makanya kalau ada orang kemudian kafir lalu kemudian dia menjadi mu'alaf ya, masuk Islam, sebetulnya ya dia dikatakan kembali kepada Islam gitu. Ya. Makanya kan dalam hadis itu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi ya, menjadikan dia Yahudi, au yunasiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Nah, jadi pada saat Allah ciptakan ini dalam kondisi yang sempurna. Wa nafsi wa ma sawaha. Nah, lalu Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu kedurhakaannya dan ketakwaannya. Ya, maksudnya manusia itu sudah diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih apakah mau jadi orang bertakwa atau menjadi orang yang durhaka. Sudah ada potensi di dalam diri manusia. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak silahkan beriman, dan siapa yang berkehendak silahkan kafir. Sudah dikasih kehendak, kebebasan. Lalu bagaimana dengan yang namanya takdir? Allah kan sudah catat kita apakah sebagai orang takwa, sebagai orang yang durhaka, lalu apakah kita sebagai ahli surga, sebagai ahli neraka, kan sudah tercatat di catatan takdir. Ya, lalu apa gunanya Allah memberi kehendak? Nah, ini yang perlu dipahami dan jangan disalahpahami tentang masalah takdir. Takdir itu menunjukkan luasnya ilmu Allah. Tetapi ketetapan-ketetapan yang menimpa atau didapat oleh manusia, ya itu adalah disebabkan oleh manusianya sendiri yang memilih jalan tersebut. Karena tadi Allah sudah memberikan kebebasan. Nah, karena Allah itu maha tahu kan, pengetahuan Allah itu sangat luas, tidak ada batasnya. Ketika Allah memberi kehendak kepada manusia, silakan kamu menjadi orang bertakwa atau menjadi orang durhaka. Nah, kemudian Allah tahu nggak yang akan dipilih oleh manusia itu? Tahu nggak Allah akan memilih mana manusia? Tahu kan? Tahu. Bahkan Allah tahu nggak nanti pada saat orang ini meninggal, apakah dia dalam keadaan bertakwa atau durhaka? Tahu nggak Allah? Tahu. Bahkan nanti di akhirat apakah orang ini akan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Allah tahu tidak?
Tahu semuanya Allah tahu. Nah, pengetahuan Allah itulah dituliskan di dalam catatan takdir. Jadi catatan takdir itu menunjukkan ilmu Allah yang ditulis semuanya, bukan dipaksa manusia, kamu pokoknya jadi ahli neraka. Tidak. Manusia yang menjadi ahli surga, ahli neraka itu adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ya, Bapak Ibu kan datang ke masjid malam-malam gitu untuk ibadah, baca Quran, ikut pengajian, kan dengan kesadaran sendiri ya. Ada paksaan atau tidak? Tidak ada. Itulah Allah memberi pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, lalu dengan sumpah-sumpah yang Allah sebutkan tadi itu untuk tujuannya menegaskan apa? Nah, ini yang ditegaskannya di surat di ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Haknya ini kembali ke nafsin tadi. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, jadi keberuntungan, kesuksesan itu terletak ketika orang bisa membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya. Ya, sedangkan kegagalan, ya, kesengsaraan itu adalah terletak ketika dia mengotori hatinya. Sebenarnya kata dasa itu makna asalnya menginjak. Dasa ya, dusu itu menginjak. Jadi jiwanya, hatinya itu diinjak-injak menjadi hal yang dihinakan oleh dia, bukan sesuatu yang dimuliakan, dijaga. Nah, makanya inilah ya kunci keselamatan, ya, seperti Allah katakan di dalam ayat lain, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa apa? Dengan membawa hati yang bersih, ya, jiwa yang bersih. Jadi selamatnya orang manusia itu adalah ketika datang menghadap Allah, hatinya bersih tadi. Ya, man zakaha, itulah orang yang beruntung. Gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana ya caranya ya, atau yang disebut dengan membersihkan hati itu, ya, mensucikan jiwa itu seperti apa? Ya. Nah, sebetulnya ada kemiripan ya dengan bagaimana kita membersihkan ataupun mengobati ya, atau sehatnya badan kita. Ya, misalnya di dalam kitab Ighasatul Lahfan ya, karya Ibnu Qayyim yang ada di tangan saya ini, Ibnu Qayyim menjelaskan sehatnya badan itu landasannya ada 3. Ya, jadi kalau kita ingin memperhatikan ya kesehatan badan kita, ya dasarnya itu ada 3 hal. Ya, yang pertama diberikan nutrisi, makanan, minuman ya, dikasih asupan. Jadi asupannya harus cukup, maka itu bisa sehat. Yang kedua adalah menjaga ya tubuh kita dari hal-hal yang bisa membahayakan yang masuk ke dalam tubuh. Ya, dan 3 landasan ini sebetulnya sudah disinggung ya oleh Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya kan di dalam pelaksanaan ibadah saum, bagi orang yang sakit, ya orang yang musafir itu dibolehkan untuk berbuka. Tujuannya apa? Tadi memberikan nutrisi, kekuatan ke dalam tubuh manusia agar sehat. Ya, yang kedua menjaga dari hal-hal yang membahayakan tubuh. Ya kan, makanya diantaranya misalnya Allah membolehkan tayamum
Ya, apabila orang berwudu ya airnya itu dingin yang bisa membahayakan tubuhnya, itu dibolehkan untuk bertayamum. Artinya menjaga tubuh manusia itu ya dari zat-zat yang berbahaya yang yang datang ataupun masuk ke dalam tubuh. Ya, makanya kan kita dalam makan harus berhati-hati, jangan sampai ada zat yang berbahaya. Itu kan dari situ sebetulnya mulai ya adanya penyakit, dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum. Timbul berbagai penyakit itu. Nah, yang ketiga ya dasar dari kesehatan itu adalah mengosongkan tadi ketika sudah masuk ya ke dalam tubuh kita yang berbahaya itu berusaha untuk dikeluarkan, dikosongkan. Ya, zat-zat yang masuk itu. Nah, misalnya ya di dalam Al-Qur'an ya Allah membolehkan bagi orang yang melaksanakan ihram untuk mencukur rambutnya kalau ada penyakit di kepalanya. Ya kan itu di surat apa ya ada ya di Al-Qur'an. Artinya apa? Di situ ada penyakit di kepala untuk berusaha dikeluarkan. Nah, ini merupakan dasar kesehatan. Tiga hal ini. Nah, maka dalam hal kesehatan ataupun pensucian jiwa tadi itu juga sama landasannya, yaitu memberikan nutrisi. Nah, apa nutrisi bagi jiwa kita? Yaitu keimanan ya dan melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah. Itu semuanya seperti makanan tadi ya, gizi, nutrisi bagi tubuh. Makanya kalau orang yang tidak ibadah ya, tidak menjalankan ibadah amal soleh, itu berarti nggak ada nutrisi bagi jiwanya. Makanya jiwanya sakit. Ya. Nah, yang kedua tadi menjaga ya atau mencegah hal-hal yang membahayakan masuk. Ya, kalau bagi tubuh tadi kan ada zat-zat berbahaya ya yang dicegah. Nah, apa yang hal-hal yang berbahaya yang masuk ke dalam jiwa? Yaitu perbuatan dosa. Jadi kalau orang melakukan dosa, itu zat berbahaya bagi jiwanya, yang membuat jiwanya rusak, sakit, kotor. Ya, nah tentu ya manusia pasti aja ada ya, pasti ya melakukan dosa. Ya baik disadari ataupun tidak, ya kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan Adam itu ya pasti berbuat salah. Nah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu apa? Wa khairul khata'ina tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, maka tadi ketika ada hal-hal yang membahayakan masuk ke dalam jiwa kita, yang mengotori yang ya, makanya dilakukan yang ketiga tadi, mengosongkan, mengeluarkan zat-zat berbahaya itu dengan cara apa? Dengan cara bertobat, dengan cara istighfar. Itu ibarat pengobatan, istighfar, bertobat itu. Ya, ibarat adalah pengobatan seperti halnya tubuh kita dibersihkan dari zat-zat yang merusak, yang berbahaya. Makanya kan dalam suatu hadis disebutkan, ya Rasulullah SAW bersabda, "Idza adznaba 'abdun dzanban", apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, kesalahan, nukita ya fi qalbihi nuktatun sauda, ya akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Artinya kan menjadi kotor tuh. Satu perbuatan dosa. Nah, kalau perbuatannya dosa banyak ya, setiap dosa dilakukan dikasih titik hitam, dikasih titik hitam. Ya, sehingga menjadi penuh, menjadi kelam hati itu. Tapi kata Rasulullah, wa idza astaghfara, apabila orang itu memohon ampun kepada Allah, ya sukila, maka akan dibersihkan, akan dihapus titik hitam itu sehingga menjadi bersih kembali. Nah, makanya kita harus senantiasa ya selalu bertobat, memohon ampun. Rasulullah SAW sendiri yang sangat jauh dari dosa itu, tidak lebih dalam satu hari itu beristighfar sebanyak 100 kali. Ya,
Lalu siapa kita ya yang sudah kelam ya hati kita tapi jarang istighfar? Rasul aja yang hatinya bersih ya, yang tidak melakukan dosa itu terus beristighfar. Makanya istighfar ini sangat penting untuk mensucikan jiwa kita itu ya dari berbagai kekotoran gitu ya. Nah biasanya kita bisa sebetulnya mendeteksi ya kalau hati kita ini kotor ya. Sama seperti halnya tadi ketika kita merasa sakit ya, ada penyakit di dalam tubuh, pasti kan kita ada perasaan yang berbeda, yang tidak enak gitu. Ya, kalau ada penyakit di dalam tubuh kita itu, makanya terasa pusing ya misalnya, terasa sakit di tubuh kita, ya berarti itu menunjukkan ada penyakit. Ya, terus juga organ-organ kita misalnya tidak berfungsi dengan baik. Ya, pendengaran sudah agak berkurang, penglihatan misalnya. Nah, itu kan menunjukkan ada penyakit. Nah, begitu juga kita bisa mendeteksi, bisa merasakan kalau jiwa kita ini kotor. Seperti halnya misalnya kalau orang sedang sakit, ya, makanan yang secara normalnya enak kalau dimakan oleh orang sakit itu jadi apa? Jadi nggak enak, ya kan? Jadi pararait gitu ya, ketika makan itu. Kalau orang yang sedang sakit. Nah, tadi ya bagi jiwa itu ketika Allah menjadikan ibadah-ibadah, ya sholat, ya baca Quran dan yang lainnya itu kan tadi nutrisi bagi jiwa yang membuat jiwa itu sehat. Ya, yang sebenarnya dia itu nikmat, enak dirasakan oleh jiwa, tapi justru malah terasa pahit, malah terasa nggak enak. Berat melaksanakan sholat itu nggak enak pokoknya. Ketika baca Quran, ya kan, nggak berat, tidak merasa nikmat. Ya baru mushaf dibuka, mata udah ketutup gitu. Ya, mata udah ketutup duluan daripada mushafnya. Ya. Itu kan menunjukkan apa? Ada kekotoran, ada penyakit di dalam hati, di dalam jiwa kita. Ketika tadi nutrisi-nutrisi yang Allah berikan untuk jiwa kita itu jadi terasa nih. Ya, seperti apa? Mau naik ke langit, berat. Ya, itu orang yang sakit ya hatinya, kotor ya. Sedangkan orang yang bersih, yang diberi hidayah oleh Allah itu yashrah sadrahu lil Islam. Dadanya itu lapang, terbuka, senang, merasa nikmat. Ya, dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Ya. Nah, kemudian tadi ya ada hal-hal yang membahayakan yang masuk ya ke dalam jiwa itu dosa-dosa tadi itu. Ya, sehingga membuat apa? Organ-organ tubuh ya tidak berfungsikan dengan baik. Ya, bahkan digunakan dengan hal-hal yang sebenarnya bukan fungsinya. Udah salah fungsi. Ya, makanya misalnya Allah menciptakan pendengaran kita ya untuk mendengar hal-hal yang baik. Ya. Tetapi kalau orang yang hatinya kotor, sakit, dia gunakan untuk mendengar hal-hal yang buruk. Ya, Allah menjadikan mulut kita untuk apa? Ya, untuk berbicara ya, untuk berbicara hal-hal yang baik, untuk zikir ya, membaca Quran tadi. Makanya kan ibadah-ibadah itu kalau kita perhatikan itu lengkap berkaitan dengan anggota badan kita. Ya, dalam sholat kan ada bacaan gitu ya. Membuat mulut kita itu digunakan untuk ibadah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia ya dan jin untuk beribadah kepada Allah, artinya menciptakan semua organ tubuhnya itu untuk ibadah. Ya, makanya mulut pakai ya untuk baca Quran. Itu kan ada ucapan, ada suara yang kita
ucapkan ketika membaca Quran. Ya, zikir, berdoa dan seterusnya. Termasuk mengatakan kata-kata yang baik, ya, yang membuat orang itu nyaman gitu ya. Nah, tetapi kalau orang yang hatinya kotor, ya, jiwanya kotor, dia gunakan bukan sebagai fungsi yang Allah ciptakan tadi itu. Mulutnya itu digunakan untuk hal-hal yang buruk. Suka menghina, ya kan? Suka mencela, suka ya dipakai untuk membicarakan kejelekan orang lain, ghibah. Berarti menunjukkan jiwanya kotor. Karena tadi fungsi organnya tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Ya, begitu juga tangan, ya. Tidak digunakan untuk ibadah, ya, tapi untuk hal-hal yang buruk, untuk dipakai untuk mencuri misalnya. Ya. Untuk menghina orang lain. Biasanya kalau menghina itu pakai jari apa? Nah, itu pakai jari ini ya. Itu untuk menghina, untuk mengecilkan. Ini kan jari dipakai untuk menghina. Gitu. Ya, kalau muji itu pakai apa? Ini pakai jempol gini. Tapi kalau jempolnya dibalik jadi menghina kan? Gitu ya. Jadi anggota-anggota badannya itu dia gunakan untuk hal-hal yang buruk karena tadi menunjukkan hatinya, jiwanya itu kotor. Ya, jadi tangan, ya, mulut, kaki, ya, dipakai berjalan untuk hal-hal yang maksiat, tempat-tempat maksiat. Untuk melangkah ke masjid itu berat, dia dipakai untuk ke masjid itu. Walaupun jarak ke masjidnya dekat sebenarnya. Ya, tapi kalau untuk kesenangan hawa nafsunya, ya, misalnya apa dia untuk nonton konser gitu ya, untuk apalah gitu ya, walaupun jauh itu kan dikejar, walaupun harus antri, walaupun harus membayar tiket yang mahal, ya, tapi ke masjid yang gratis, ya kan, tidak mau, tidak minat, gitu. Jadi kalau intinya kalau orang itu kepada hal-hal yang buruk, kepada keburukan itu merasa enak, merasa senang, bahkan merasa mudah, ya, itu menunjukkan hatinya kotor. Karena salah satu cara setan itu membuat maksiat itu jadi nikmat, sedangkan ibadah jadi terasa berat. Itu adalah cara setan menggoda manusia itu. Ya kan? Walaupun untuk melakukan maksiat itu harus berkorban, harus keluar biaya, itu tetap aja, ya kan, dia keluarkan. Padahal untuk melakukan hal-hal ibadah itu sudah Allah ringankan, sudah Allah mudahkan. Itu ya. Nah, jadi itu adalah bagaimana ya kita mendeteksi ya ada kekotoran ya jiwa kita, termasuk juga misalnya hatinya itu tidak mudah tersentuh ya hal-hal yang sebenarnya ya membuat dia sadar ya, ketika misalnya membaca Quran ya, hal yang mengharukan itu sulit bagi dia untuk menangis misalnya, sulit untuk menangis. Karena ciri nangis itu kan salah satu ciri orang itu khusyuk, orang itu punya kesadaran. Ya. Ya, di dalam Al-Qur'an ya banyak disebutkan ya apabila ya orang itu membaca Al-Qur'an ya, mendengarkan bacaan Quran, taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqi. Kamu akan lihat ya mata mereka itu mengalirkan air mata. Ya, karena apa? Karena dia mengetahui kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya pernah nangis enggak waktu baca Quran, waktu sholat ya, waktu berdoa kepada Allah?
Ya nangisnya bukan karena ini ya. Nangisnya malah ingat kesusahan. Ya. Nah, jadi salah satu cirinya juga adalah kita bisa menangis karena Allah. Mengingat dosa-dosa kita, ya kita menangis. Itu menunjukkan hati kita terbuka, ya hati kita sudah mulai ya ingin membersihkan ya apa yang ada di dalamnya. Jadi salah satu ciri hati orang itu kotor, ya sulit untuk menangis, tidak mudah tersentuh, karena menunjukkan berarti tadi ya tertutup. Karena sesungguhnya asalnya gitu ya, Allah menciptakan hati itu sangat mudah menerima ya kebenaran, sangat mudah tersentuh tadi ya dengan ayat-ayat Allah, dengan kekuasaan Allah. Tetapi karena hatinya tertutup dengan kekotoran tadi, ya kan, menjadi sulit untuk ditembus hatinya itu, jadi keras. Ya. Nah maka kita harus bersungguh-sungguh ya untuk bagaimana membersihkan ya kekotoran hati kita itu ya dengan cara ya betul-betul ya melakukan ibadah ya dengan khusyuk dan menjauhi ya kemampuan kita ya, maksimal usaha kita ya perbuatan-perbuatan dosa yang akan mengotorinya ya. Nah jadi setelah orang itu kemudian berusaha untuk membersihkan, mengosongkan hal-hal yang mengotori, yang merusak ya, maka berikutnya difungsikan sebagaimana fungsinya ya. Makanya dalam pesucian jiwa itu istilahnya yang disebut yang pertama adalah takhliyah ya. Takhliyah itu pakai kho, artinya mengosongkan, membersihkan ya dari perbuatan dosa. Ya, termasuk tadi yang dilakukan oleh berbagai anggota badan kita. Ya, akhlak-akhlak yang buruk. Ya, dimulai dari hati ya, misalnya punya rasa dengki kepada sesama orang Islam ya. Ada kebencian. Nah, itu semua harus dihilangkan, harus dikosongkan. Dan diganti dengan yang sebaliknya. Karena kan cara pengobatan itu seperti halnya tubuh, itu kan dengan kebalikannya, pengobatan dengan kebalikan. Misalnya lagi panas, berarti kan dikompres kan pakai air dingin ya. Jadi pengobatan dengan kebalikan, karena di dalam tubuh kita itu kan ada unsur ya, ada unsur panas, unsur dingin, ada unsur kering dan basah. Ada 4 unsur dalam tubuh kita itu. Ya kan? Ketika orang misalnya kering berarti perlu dikasih basah. Jadi pengobatan itu dengan kebalikannya. Nah, begitu juga pengobatan jiwa. Ya, pengobatan jiwa hati kita dengan kebalikannya. Ya, kalau misalnya ada rasa benci, dengki kepada orang, maka obati dengan berusaha mencintai orang lain. Gitu ya. Kalau lidah kita, lisan kita dipakai untuk membicarakan keburukan orang lain, maka cara pengobatannya bicarakan kebaikan. Ganti dengan berbicara kebaikan. Ya, kalau kita kikir tidak mau mengeluarkan harta, maka obati dengan sebaliknya, berusaha berlatih untuk mau mengeluarkan harta. Cara pengobatannya itu seperti itu, dengan cara kebalikannya. Ya, nah ini perlu usaha untuk pelatihan, ya. Untuk pelatihan, ya. Makanya misalnya ya salah satu cara setan menggoda khususnya hubungan suami istri misalnya. Ya, itu kan berusaha untuk memisahkan ya antara suami dan istri. Maka bagaimana cara melawannya ya?
berusaha untuk memperkuat ya rasa cinta ya dari keduanya, melakukan hal-hal yang memperkuat rasa cintanya. Misalnya mulailah ada sikap-sikap yang romantis misalnya, ya. Jadi itu dilawan dengan cara seperti itu, ya, godaan setan itu, ya. Nah, ya setelah tahliyah tadi itu kemudian yang kedua tahliyah, ya. Jadi dikosongkan hal-hal yang buruk, maka berikutnya adalah dengan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, ya. Ya, dan itu tentu perlu kesungguhan dan pembiasaan, makanya ya disebut dengan riyadoh. Jadi ada latihan, ya, ada latihan pensucian jiwa. Ya tadi ketika merasa kita belum menikmati sholat, ya maka perlu ada usaha gimana cara sholat itu dinikmat gitu. Kalau diibaratkan itu masuk masjid itu ya harus seperti ikan di dalam air. Ya, Bapak Ibu kan bisa ya lihat ikan di dalam air itu bagaimana? Tenang gitu ya, enak, nyaman. Jangan seperti burung di dalam sangkar. Pinginnya itu keluar gitu. Ya, baru aja datang udah nggak betah ini. Ya, duduknya udah nggak nyaman kan, udah geser-geser gitu kan, udah nggak nyaman. Itu seperti burung di dalam sangkar, ingin buru-buru keluar. Pas baru sholat itu kan udah ingin buru-buru selesai. Nah itu perlu latihan Bapak Ibu ya, perlu latihan. Menahan lidah kita dari ghibah, tadi membicarakan itu perlu latihan, ditahan. Ya, nah perlu perjuangan, makanya disebut perlu dengan mujahadah, kesungguhan. Nah juga bisa jangan, kalau ternyata kita melanggar, kita bisa memberi hukuman bagi diri kita yang disebut dengan mu'atabah, memberi hukuman. Ternyata saya gibah lagi, berarti saya harus bersedekah misalnya gitu. Jadi ada hukuman, menghukum diri kita, tapi hukumannya dengan amal soleh gitu ya. Dengan diganti dengan amal soleh. Nah itulah cara ya riyadoh diantaranya yang bisa kita lakukan ya untuk berusaha mensucikan diri kita. Dan tentu di samping usaha ya ada doa. Di sini di buku ini ada di makalah ini ada doa memohon kepada Allah, memohon kebersihan hati ya. Itu bisa dibaca ya masing-masing. Allahumma ati nafsi taqwaha ya wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ya itu diantaranya. Itu bisa kita baca, memohon ya, berdoa kepada Allah agar Allah mensucikan hati kita. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang disucikan ya hatinya oleh Allah ya, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin Kak? Silakan. Ada pertanyaan terkait dengan doa yang diajarkan Nabi pada Aisyah radhiyallahu anha ketika yakin Lailatul Qadar itu turun dengan lafaz Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa tidak dengan istighfar? Ya sebenarnya itu salah satu doa yang lebih diunggulkan untuk dibaca. Bukan berarti tidak boleh membaca yang lain. Itu sebanyak-banyaknya, termasuk istighfar tadi ya. Karena Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni itu juga sebetulnya istighfar juga. Karena kan artinya ya Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya kan? Tuhibbul apa? Menyukai untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu nama lain daripada istighfar. Ya bahkan kenapa pakai al-afu ya, bahasa al-afu? Karena itu lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi ya daripada istighfar. Ya walaupun tetap redaksi ya istighfar yang lain, bacaan istighfar yang bisa kita baca. Jadi enggak dibatasi dengan doa itu saja ya. Bisa dibaca doa-doa yang lain juga. Begitu. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan. Dengan ufaro. Ya itu tadi levelnya lebih tinggi.
Ya, di dalam memaafkannya itu, di dalam mengampuni itu ya. Tambahan mungkin ada yang suka baca ini Allahumma innaka afuwwun karim. Itu kalau yang sahih dari Nabi itu tidak ada tambahan itu. Jadi cukup Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Walaupun menurut pikiran kita kan baik ya ditambah, tapi membaca sesuai yang diajarkan Nabi tanpa ada tambahan itu lebih baik. Ya, jadi kita baca sesuai dengan yang diajarkan Nabi, udah. Ya, jangan menurut pikiran kita. Karena kan doa yang Nabi ajar itu adalah yang terbaik. Jangan kita pakai pikiran kita, bahwa ini kayaknya lebih baik. Nah, itulah ya menjadi penyebab ya orang melakukan kebidahan itu kan adalah tadi berpikiran kayaknya lebih baik menurut pikiran. Ya, padahal yang diajarkan itu lebih baik. Jadi kalau mau sesuai dengan yang diajarkan Nabi ya apa adanya saja. Ya apa adanya. Ya walaupun sebetulnya dalam berdoa itu kan kita bisa membuat sendiri kan boleh. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bebas sebetulnya berdoa itu. Ya mau merangkaikan sendiri juga boleh sebetulnya. Tapi kalau kita meyakini bahwa ini adalah yang diajarkan Nabi, kan harus sahih riwayatnya. Nah, yang sahih itu tidak ada tambahan tadi. Yang sahihnya gitu ya. Baik, insyaallah cukup ya untuk kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita dan menjadi penyemangat kita dalam beramal soleh. Ternyata ada korelasi amal soleh dengan penyucian jiwa kita. Pengumuman sebelum ditutup, hari ini insya Allah di sore hari jam 4:30 sore akan ada daurah sirah nabawiyah, sirah nabawi, yakni butir-butir perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil sampai dewasa. Jadi daurah ini nanti dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yang akan dilaksanakan hari ini pembahasan terkait dengan kelahiran Nabi, kemudian ketika kecil, kemudian sampai dewasa. Kemudian nanti di pertemuan keduanya pembahasan terkait dengan dakwah Nabi selama di Mekah gitu ya. Dan nanti pertemuan ketiganya ketika di Madinah gitu. Mudah-mudahan bisa diikuti dan tentunya ini sebagai wujud cinta kita juga kepada baginda Nabi, karena kecintaan kita kepada Nabi itu bagian dari keimanan kita semua. Ditunggu kehadirannya nanti pukul 4:30 sore di masjid ini, dan insyaallah DKM menyediakan untuk tajil ya, berbuka seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ditutup.